Dan Tribuners, kita akan menuju ke topik selanjutnya yang kabar duka ini baru saja kita dengar ya. Ada kecelakaan bus di Tol Semarang yang menimbulkan belasan korban tewas. Nah, kemudian sekarang ini akan ada update seputar kondisi sopir yang telah diperiksa Tribuners. Kabarnya sopir cadangan bus Cahaya Trans dipastikan negatif narkoba seusai menyebabkan kecelakaan maut di Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah pada 3 Desember lalu yang menewaskan 16 penumpang. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan hasil tes medis ini menunjukkan sopir tidak terpengaruh narkoba maupun obat-obatan terlarang. Namun untuk proses hukum ini tetap berjalan. Nah, unit laka Satlantas Polrestabes Semarang yang telah melakukan olah tempat kejadian perkara secara mendalam ya dengan melibatkan tim traffic dan analisis di Telantas Polda Jawa Tengah. Mereka menyampaikan hasil penyelidikan akan dipublikasikan dalam waktu dekat. Kemudian memang Tribuners, laka ini menjadi duka bagi para keluarga korban yang ditinggalkan. Duga mendalam ini dialami seorang kepala Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Nurwidia. Kedua orang tuanya ini bernama Anih dan Saguh merupakan penumpang dari bus PO Cahaya Trans yang meninggal dunia dalam kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Eksitol Krapya, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nurwidia mengungkapkan bahwa kedua tuanya ini berada di bus hendak pergi ke Yogyakarta dan awalnya Nurwidia mengaku tidak mengetahui bahwa orang tuanya berangkat ke Yogyakarta pada hari Minggu 21 Desember. Ia baru mengetahui setelah mendapat informasi dari petugas Jasara Harja yang menghubunginya dengan tujuan informasi alamat korban. Nah, ketika mendapat informasi tersebut, Nurwidia sedang mengikuti kegiatan peringatan Hari Ibu di kantor Kecamatan Parung. Setelah mendapat informasi tersebut, Nurwidia pun langsung menanyakan kondisi sang ibu kepada adiknya yang kebetulan berada dalam satu lokasi yang sama. Nah, nampak dari pantauan Tribunnews Bogor pada Senin 22 Desember malam, raut wajah Nurwidia ini nampak tegar saat menemui satu persatu pelayat yang ramai berdatangan. Di saat yang sama, Nurwidia juga tengah menunggu kepulangan jenazah ibunya yang sedang dalam perjalanan pulang. Kemudian selain di sana ya, Tribuners, kecelakaan ini juga menyisakan duka mendalam bagi warga di Kabupaten Sleman. Karena dari total 16 korban jiwa dalam insiden kecelakaan tersebut, ada satu keluarga asal Kebur Lor Argomulyo Cangkringan yang turut menjadi korban. Ibu dan anak ini dinyatakan meninggal dunia, sedangkan sang ayah selamat dengan luka-luka. Satu keluarga di Cangkringan ini yang menjadi korban bernama Mutiara Citra Dwi Purwita 19 tahun, kemudian Indah 48 tahun, dan Purwoko 50 tahun. Mutiara Indah yaitu ibu dan anak ini meninggal ya keduanya, sedangkan Purwoko mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Pantauan di rumah duka Dusun Keburlor Argomulyo ada dua tenda duka yang telah terpasang Tribuners. Kemudian sejumlah kerabat dan tetangga ini terus berdatangan ke rumah duka untuk mengungkapkan rasa bela sungkawa. Sejumlah orang duduk juga nampak di sepanjang jalan menuju rumah bercat putih dan hijau, tempat di mana satu keluarga kecil itu tinggal. Dan dari musibah ini ya, Tribuners, kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dalam menjalani musibah ini. Atas informasi kecelakaan ini ya, tentunya menyeruak berbagai respons dari pihak terkait Tribuners. Ada anggota Komisi 5 DPRI Daniel Mutakin Syafiuddin yang juga menyoroti kecelakaan fatal yang terjadi pada Senin lalu ini ya. Karena menurutnya kecelakaan ini memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan dan manajemen angkutan umum khususnya bus antar kota antar provinsi. Dia menilai kecelakaan di jalur tol ini bukan sekadar musibah lalu lintas, melainkan menjadi cerminan lemahnya pengelolaan keselamatan transportasi. Legislator Partai Golkar itu menegaskan jalur tol ini semestinya dilengkapi sistem pengendalian risiko yang ketat, baik dari sisi nasional kendaraan maupun kesiapan pengemudi. Namun, kecelakaan tersebut justru mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap standar keselamatan
masih jauh dari ideal. Dia juga menyinggung terkait dugaan kecepatan berlebih serta kondisi sopir dan armada bus yang kini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Menurutnya, pengawasan yang berjalan selama ini masih belum administratif dan belum menyentuh aspek substansial di lapangan. Kemudian Daniel juga mendorong Kementerian Perhubungan, pengelola jalan tol, dan kepolisian untuk melakukan audit menyeluruh terhadap titik-titik rawan kecelakaan, termasuk simpang susun dan jalur keluar masuk tol. Menurutnya, pemanfaatan teknologi keselamatan ini harus segera diperiksa dan diperluas, mulai dari pembatas kecepatan elektronik hingga sistem pemantauan real-time armada bus. Nah, sebagai langkah lanjutan, Daniel memastikan dari Komisi 5 DPR RI ini akan memanggil para pemangku kepentingan dan tentunya untuk minta klarifikasi sekaligus mendorong langkah korektif yang konkret. Dan Tribuners, simak beberapa video berikut ya sebagai tambahan informasi untuk Anda. Yang pertama-tama kami mengucapkan duka cita, bela sungkawa dan prihatin dengan kejadian yang terjadi pada dini hari tadi pukul 1.00, kecelakaan bus yang mengakibatkan korban 16 meninggal dunia, kemudian 8 luka, yang saat ini korban meninggal dunia disemayamkan di Rumah Sakit Karyadi dan satu di Rumah Sakit Tubuh. Ini menjadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan untuk korban yang luka-luka sepenuhnya nanti ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang meninggal kami juga sudah koordinasi dengan Pak Dokter untuk segera diidentifikasi. Postmortem, antemortemnya sudah kita siapkan nanti di sini. Kita membuka posko bagi keluarga yang meninggal dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian Polda Jawa Tengah dan rumah sakit nanti kita akan melakukan pengantaran jenazah ke kediaman masing-masing. Kemudian juga hal-hal yang lain yang bisa kita bantu segera mungkin kita bantu untuk mempercepat proses. Antara lain Jasara Harja juga sudah ada, sudah siap nanti untuk memberikan santunan. Yang pertama-tama ada apa juga? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.